Jemaah sekalian, pada hari ini kita akan membicarakan atau melakukan tafsir. Dalam kesempatan ini saya memilih pada surat yang ke-49, surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Saudara sekalian, tentu dalam surat Al-Hujurat ayat 10 ini, ayat ini begitu jelas, ya, mengatakan kepada kita orang-orang beriman bahwa sesungguhnya kita ini adalah bersaudara. Dan persaudaraan itu sudah tentu bukan kita yang mau, tetapi memang kita sudah dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menjadi seorang mukmin. Jadi pada saat orang beriman itu, maka dia bersaudara. Karenanya kita juga punya kewajiban di sini. Karena kita ini bersaudara, maka kita diperintahkan untuk saling mendamaikan. Apabila ada di antara saudara-saudara kita yang lagi bertikai, yang ada permusuhan, yang ada salah paham, maka tugas orang-orang yang beriman adalah untuk mendamaikan. Karenanya orang beriman itu benar-benar sudah meyakini bersaudara, ya. Maka oleh sebab itu persaudaraan inilah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Apabila seorang muslim yang mendoakan saudaranya yang gaib, artinya saudaranya ini waktu dia doakan kita tahu, kita mendoakan pada saudara kita sementara dia tidak ada di situ, dia tidak tahu, ya. Maka malaikat akan berkata amin dan berdoa semoga kamu pun akan mendapat seperti apa yang kamu doakan. Makanya ini luar biasa, ya. Inilah persaudaraan kita itu, ya, karena terikat oleh satu keimanan. Oleh sebab itu sampai dalam berdoa pun, ketika kita berdoa kepada orang yang tidak ada di kita, ya, yang tidak ada di sekitar kita, kita berdoa kepada Allah untuk mereka, maka doa itu pun akan pulang kepada kita. Maka kalau pada ayat 10 orang mukmin itu bersaudara, konsekuensi daripada persaudaraan sebagai orang-orang yang beriman itu, yakni tidak boleh saling mengolok-olok, ya. Sebab boleh jadi orang-orang mukmin yang diperolok-olokkan itu lebih baik daripada orang-orang yang mengolok-olok. Inilah yang dilarang, bahwa kita juga tidak boleh mengolok-olok, ya, diri kita sendiri. Maksudnya selama mengolok-olok orang mukmin, ya, antara sesama muslim itu satu tubuh. Oleh sebab itu di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang mukmin untuk memanggil orang mukmin yang lain dengan panggilan atau sebutan atau gelar-gelar, ya, yang jelek. Makanya pada ayat ini juga sangat melarang, karena memanggil-manggil yang jelek itu juga bisa akan mengakibatkan permusuhan. Barangkali bukan cuma 1-2 orang, tetapi akan berakibat dengan komunitas, keluarganya. Bagaimana kalau sampai keluarganya yang tidak suka kepada seseorang yang sudah memberi. Tetapi yang sangat dilarang, ya, yang dilarang adalah ketika kita memanggil kepada orang yang beriman adalah dengan ungkapan kafir. Ini tidak boleh, ya. Karena seseorang yang menyebut pada orang yang beriman itu kafir, maka sesungguhnya dialah yang kafir. Dalam penegasan Nabi SAW, seorang yang memanggil
memanggil kafir kepada atau mengatakan dia kafir, maka sesungguhnya padahal dia itu adalah orang beriman, maka sesungguhnya yang kafir adalah dia. Oleh sebab itu tidak boleh ya, meskipun kita marah bagaimana atau melihat ini orang itu kelakuan yang sudah luar biasa, tetapi sepanjang dia masih sebagai seorang beriman, sebagai seorang muslim, ya dilarang kepada kita untuk memberikan panggilan-panggilan atau gelar-gelar dengan sebutan kafir ya. Dalam ayat itu juga Allah memperingatkan kepada kita orang yang beriman untuk tidak berbuat kesalahan itu, dan apabila kita melakukan itu maka segeralah kita bertobat, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan tafsir surat Al-Hujurat ayat 10, 11 dan 12. Mudah-mudahan